bapak saya pindah ke Katolik. Saya ingin menjadi seperti Romo Gro, bukan menjadi pastor ya. Saya boleh menerima rahmat ini. Boleh hidup menjadi anggota CM. Pertama kali saya ingat, waktu itu saya masih SD, dan kami sebenarnya waktu itu masih sebagai anggota gereja Protestan. Lalu tiba-tiba waktu itu bapak saya pindah ke Katolik. Saya masih di kelas 3 SD. Bapak saya pindah. 1 tahun berikutnya, bapak saya mengundang seorang pastor CM, yaitu yang bernama Pastor Jacques Gro CM. Dialah yang pertama kali mudik ke kampung saya. Yang saya ingat ketika melihat Romo Gro itu datang, dia pertama itu bermain dengan anak-anak, termasuklah saya waktu itu sebagai anak-anak kelas 3 atau kelas 4 SD. Dia mengumpulkan kami waktu itu, dia membuat ada banyak permainan. Kalau tidak salah itu permainan kayak permainan apa ya, yang menyusun balok-balok itu. Saya tidak hafal persis. Lalu yang kedua, dia membawa buku cerita tentang anak-anak, kayak cerita bergambar seperti itu. Yang buku itu dia buat sendiri, dia lukis sendiri, kayak karikatur. Tapi dia buat cerita Injil, cerita kitab suci itu dia buat dalam bentuk gambar. Nah, jadi kami anak-anak waktu itu senang membaca buku itu karena ada ceritanya. Nah, yang kedua yang saya ingat dari Romo Gro itu, dia datang itu bukan dengan tas yang keren, tapi dengan sebuah tengkalang. Lalu dia waktu itu tasnya bentuk lingkaran gitu, ada talinya, di dalamnya ada macam-macam buku dan permainan seperti itu, dan termasuk alat-alat slide. Jadi kayak dia menjelaskan dengan gambar-gambar yang sudah dia buat dari potongan-potongan kertas itu dia tempelkan. Itu yang saya ingat dari Romo Gro. Selain itu juga di kampung itu waktu itu banyak orang kena penyakit kulit yang kami sebut dengan lusung. Penyakit lusung itu dia banyak memberikan obat kepada mereka, dan kemudian berkat Romo Gro inilah penyakit lusung di kampung kami itu habis. Tidak ada lagi, sampai sekarang tidak ada lagi yang kena sakit kulit itu, yang lusung itu. Itu yang saya ingat pertama kali. Lalu dia masuk kedua kalinya juga dia seperti itu, dan dari situlah saya merasa sangat senang waktu, karena namanya anak-anak, jadi tidur pun saya ikut bersama dia, tidur bersama dengan Romo Gro ini. Lalu itulah cerita kalau soal apa yang saya ingat. Jadi orang yang pertama saya jumpai, orang yang pertama saya ingat itu adalah Romo Jacques Gro CM. Sebenarnya saya sendiri secara pribadi belum tahu apa itu namanya Romo atau pastor dan sebagainya. Tapi melihat pribadi Romo Gro itu, saya dulu langsung spontan, saya ingin menjadi seperti Romo Gro, bukan menjadi pastor ya, tapi bukan menjadi pastor, tapi menjadi seperti Pastor Gro. Nah, itulah cikal bakalnya. Lalu kemudian setelah kelas 6
saya dibaptis dan saya melanjutkan ke SMP negeri di kota kecamatan yang pada waktu itu kalau ditempuh dengan speed 40 PK kurang lebih 5 jam perjalanan dari kampung ke kota kecamatan. Waktu itu di kota kecamatan itu, di pusat parokinya belum ada pastor paroki yang menetap, karena Romo Gro itu ternyata dia hanya datang ke paroki dan juga sekaligus di kampung setahun sekali, bahkan kadang-kadang 2 tahun sekali baru dia sampai. Lalu baru kemudian setelah berapa tahun kemudian saya di SMP baru saya tahu bahwa Romo Gro itu ternyata memegang 3 paroki. Paroki Tanah Pinoh itu, Kota Baru Tanah Pinoh, yang kedua dia Nangapinoh itu sendiri, dan yang ketiga itu paroki Belimbing, sehingga dia harus membagi waktunya. Dan dia pergi ke paroki-paroki, dia tidak ada kendaraan, belum ada mobil, belum ada jalan, belum ada sepeda motor. Dia hanya 2 alternatif yang dia pakai untuk itu. Pertama itu dia naik ikut longboat orang dari Nangapinoh ke Kota Baru. Itu perjalanan longboat kalau 40 itu 13 jam ya, lewat jeram-jeram yang lumayan ganas. Atau kalau tidak ada, dia jalan kaki. Jadi dia mulai dari kampung ke kampung, jadi terus dia sambung gitu. Kadang-kadang dia juga nginap di kampung orang Muslim, juga tidak jarang dia nginap di kampung orang Protestan. Dia numpang nginap seperti itu supaya dia bisa besok harinya dia bisa mencapai kampung yang lain. Jadi itulah yang saya lihat dari Romo Gro. Sehingga waktu itu saya bilang dengan orang tua, saya pingin seperti Pastor Gro. Nah, artinya apa? Bisa pergi kemana-mana, bisa bermain dengan anak-anak. Itulah yang awal. Jadi belum apa itu pastor itu saya belum terlalu paham. Memang belum paham karena kami kan dasarnya waktu itu berasal dari agama Protestan. Seperti itu. Jadi cuma bayangan saya adalah waktu itu seorang pastor Gro itu ya persis seperti pendeta, melayani ibadat dan sebagainya seperti itu. Saya baru paham benar bahwa Romo Gro itu ketika saya tamat SMP, selesai SMP, masuk seminari, disitulah baru saya paham siapa itu pastor, atau yang kadang juga disebut pater, atau juga disebut Romo. Lalu karya-karya CM yang saya lihat di Nangapinoh waktu itu, pusatnya lebih banyak di Nangapinoh. Pertama, mereka banyak di paroki, yaitu waktu itu mereka paroki, masih 2 paroki waktu saya baru tamat SMP itu, yaitu paroki Nangapinoh dan paroki Serawai, itu yang saya tahu. Romo Gro itu juga bekerja sama dengan almarhum Romo Jansen yang membuka Alma Nangapinoh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga membuat sekolah untuk anak-anak putri dari kampung ya, yang disebut KBD. Jadi kursus bina desa. Anak-anak putri dari desa itu kemudian dia kumpulkan di Nangapinoh. Sekarang itu menjadi asrama Brigida. Di sana mereka diberi kursus menjahit, diberi kursus memasak, diberi kursus macam-macam kursus. Nah, di samping itu ada susteran Alma yang menangani orang-orang cacat, termasuk juga waktu itu setelah tamat SMA saya disuruh membantu suster-suster Alma merawat orang kusta, merawat orang TBC dan lain-lain. Baru pada tahun 98, 99 kemudian saya sudah masuk ke seminari tinggi dan saya kenal dengan Romo Carlo, dan Romo Carlo memulai rumah pembinaan di kilometer 4. Jadi 4 kilometer dari kota kecamatan Nangapinoh, waktu itu masih kecamatan. Di sana dia membuka semacam pusdiklat, itu pusat pendidikan dan latihan untuk anak-anak dari kampung yang putus sekolah, yang
putus sekolah, tamat SD tidak bisa melanjutkan, tamat SMP tidak bisa melanjutkan, dia beri kursus di sana. Selain memberi kursus teknik mesin, bubut, las dan sebagainya, Romo Carlo juga dan Romo-Romo CM yang saya kenal kemudian, termasuk Romo Aryono, Romo Budi, Aloysius Budi, dan juga Romo Sabto, mereka mengolah rumah pembinaan di rumah kilometer 4 tuh. Lalu mereka yang ada di paroki-paroki mengumpulkan para pemimpin umat, diberi kursus, diberi pelatihan, jadi semacam pelatihan memimpin ibadat, memimpin khotbah, belajar khotbah dan sebagainya. Itu karya-karya yang mereka lakukan di sana. Nah, maka sampai sekarang Pusdiklat itu atau pusat latihan itu sudah tidak jalan karena terbentur biaya dan sebagainya. Maka sekarang untuk melanjutkan karya pembinaan itu, kami Domus Kalimantan Barat itu memulai mengumpulkan anak-anak dari kampung yang mau sekolah di Nangapinoh, itu memberikan pembinaan mereka di sana. Iya benar, saya orang Dayak pertama yang masuk CM. Karena sebelum itu belum ada, tapi untuk kongregasi lain sudah banyak. Tapi untuk DCM memang saya yang pertama kali, dan yang Dayak asli, yang kemudian juga dengan Bruder Filemon Sunarto. Nah, kami berdua lah orang Dayak Kalimantan pertama kali masuk CM Provinsi Indonesia ini. Untuk ke depan sebenarnya panggilan ini untuk di Kalimantan sebenarnya kalau saya melihat cukup punya peluang yang besar. Cuma untuk menggali panggilan itu memang di sana para romo, terutama kami, mau tidak mau menerapkan sistem pendidikan di asrama. Nah, karena dengan mereka tinggal di asrama, mereka belajar hidup dengan kami, biasa bergaul dengan para Romo CM, disitulah panggilan itu tumbuh. Contoh saja seperti di Emmaus kilometer 4 itu, di dulu pusat latihan, dari asrama situ sudah ada beberapa anak yang masuk. Dari Serawai, paroki Serawai, yang mereka mempunyai asrama SMP Bukit Raya, itu hampir setiap tahun ada yang masuk seminari menengah. Oh ya, sekarang selain Pusdiklat itu di Kalimantan Barat, khususnya ini di Serawai, juga CM melalui Yayasan Lasarisnya mengembangkan pendidikan, yaitu mengelola SMP Bukit Raya Serawai. Nah, di situ juga menjadi peluang untuk menggali panggilan. Sebenarnya misi pertama di Kalimantan itu seperti yang dirintis oleh para misionaris awal, yaitu Romo Gro, Romo Detun, Romo Valentino, almarhum Romo Carlo, ya, dan juga Romo Areno. Memang dulu fokusnya lebih pada paroki, tapi kemudian melihat situasi, kondisi yang ada, para Romo itu kemudian berpikir bahwa tanpa pendidikan orang Kalimantan itu tidak akan pernah maju. Nah, karena itu maka Romo-Romo yang ada di paroki-paroki itu umumnya pendidikannya mereka mulai dari mengadakan asrama. Mereka tidak membuat sekolah, tetapi memberikan pembinaan di asrama. Nah, kecuali yang di Menukung dulu seperti Romo Detun, itu mulai membuka sekolah kecil di Bunyau. Jadi itu zaman Romo Detun. Masyarakat yang membangun, yang membuat bangunan itu, lalu kemudian Romo Detun mengirim orang putra-putra setempat untuk ikut kursus di mana, kursus mengajar. Kemudian pulang dari sana mereka mengajar di kampung itu. Lalu jejak itu pada waktu saya menjadi pastor paroki di Menukung, itu saya kembangkan, yaitu dengan mendirikan sekolah kecil di Sungai Dungan 2.
di Sungai Dungan 2. Waktu itu saya mengundang Mafi untuk membantu mengajar di sana. Mengapa di Sungai Dungan 2? Itu karena itu untuk mengcover ada 4 kampung yang lainnya. Karena 4 kampung itu untuk ke desa yang ada sekolahnya itu perlu jalan kaki sekitar 2-3 jam. Nah, dengan sekolah kecil yang ada di Sungai Dungan 2 itu, maka waktu itu saya ukur masing-masing dari setiap kampung ke pusat kampung itu, pusat yang ada sekolah itu hanya paling lama sekitar 30 menit. Itu jadi para Romo sebenarnya secara formal itu tidak mendirikan sekolah, bahwa Lasaris itu kemudian ngambil SMP Bukit Raya itu untuk mengelolanya dari keuskupan, karena keuskupan waktu itu ya mengalami kesulitan biaya, mengalami kesulitan dana, sehingga daripada sekolah itu ditutup, maka ya itu ditawarkan oleh keuskupan kepada pihak CM, dan pihak CM melalui Yayasan Lasaris untuk mengelola itu. Berakar dan berbuah, memang iman itu tidak bisa lepas, mau tidak mau harus kita akui, harus berakar dalam budaya setempat. Ya, kemandulan-kemandulan yang dialami oleh gereja, karena terkadang perkembangannya, karena terkadang kita entah disadari atau tidak jarang kita menepis keberadaan budaya. Mengapa kita harus berakar dalam budaya? Itu artinya bukan berarti kita mengambil alih budaya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan budaya setempat itu untuk mewartakan Injil. Karena apa? Ada banyak kearifan lokal, ada banyak kebaikan yang ada di dalam budaya itu sebenarnya tidak jauh dari apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Injil. Nah, kalau ini pewartaan Injil kita lepas dari budaya, maka itu sulit untuk membuahkan hasil. Nah, kalau mau dikatakan berakar dan berbuah, kalau mau berbuah ya kita harus hidup, tumbuh dan berakar pada budaya itu. Artinya kita sebagai misionaris perlu mengenal budaya-budaya setempat dan menggali kekayaan-kekayaan setempat itu sebagai sarana kita untuk mewartakan Injil. Itu. Dengan demikian maka ya buahnya itu bisa saja, bisa perkembangan umat setempat, bisa keterlibatan gereja setempat, bisa juga tumbuh berkembangnya panggilan calon-calon imam. Nah, misalnya seperti di asrama, kita tidak cukup hanya asrama, mengadakan asrama lalu mendatangkan orang awam untuk membina asrama itu, tetapi kita sendiri yang harus membina, mendampingi dan mengenal budaya mereka, seperti itu. Kalau tanpa itu juga asrama pun seperti di banyak tempat, kadang-kadang asrama pun tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang saya pahami. Yang saya syukuri adalah ini. Saya mungkin harus berdasarkan apa yang saya alami sendiri, bahwa panggilan itu adalah murni milik Allah dan rahmat Allah. Maka yang saya syukuri pertama, ya saya boleh menerima rahmat ini, boleh hidup menjadi anggota CM yang merupakan rahmat Allah sendiri. Kalau tidak ada rahmat Allah, CM juga tidak bisa berkembang. Maka bagi saya panggilan dan kongregasi ini adalah milik Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kami untuk kami hidupi, untuk kami jalankan, dan untuk kami bagikan kepada umat. Ya, yang diharapkan ya tentu sebenarnya seharusnya ya pertama itu tenaga. Yang kedua ya kita tahu sendiri di Kalimantan dana itu sangat minim. Karya pastoral, karya pelayanan kita kalau tidak didukung juga oleh dana itu juga sangat sulit. Itu tidak gampang. Tapi
Yang pertama-tama menurut saya memang tenaga. Tenaga yaitu orang-orang yang benar-benar bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi benar-benar mau hidup bersama orang sana. Berakar dan